Selamat siang saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan sesi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dan kali ini kita akan masuk di materi komunikasi verbal dan non-verbal. Saudara sekalian, pada sesi kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya karena harus saya sampaikan melalui metode video rekaman, rekaman video, karena tidak memungkinkan untuk saya menghadiri kelas gitu ya, menyampaikan di kelas langsung akibat adanya workshop yang saya harus ikuti selama seminggu penuh ini ya. Jadi materi komunikasi verbal dan non-verbal adalah materi kita pada hari ini yang menjadi bagian dari proses komunikasi. Slide-nya saat ini harusnya sudah tampil di layar Anda ya, saudara. Kita akan berangkat kembali dari proses ini, yaitu mengenai pembuatan dan pemaknaan pesan. Bahwa dalam proses komunikasi kita sudah bicara panjang lebar mengenai berbagai model dalam teori ilmu komunikasi ya, diantaranya ada yang punya konsep ini ya saudara ya, yaitu encoding, pesan, dan decoding. Itu adalah proses komunikasi atau model proses komunikasi yang diangkat oleh Osgood ya saudara ya. Jadi si Osgood itu bilang bahwa encoding adalah proses mengubah ide menjadi sebuah pesan, atau dikatakan di situ menyandikan atau membuat pesan saudara. Jadi kalau si Osgood bilang kan ini sumber pesannya bisa istilahnya macam-macam ya, bisa komunikator, bisa source, nah bisa juga encoder. Encoder itu adalah pihak yang mengubah ide atau menyandikan sebuah ide menjadi sebuah pesan. Bisa juga disebut sebagai komunikator, individu yang membuat dan menyampaikan pesan. Kemudian dia mengirimkan pesan itu ya, yang bagian tengah yaitu sebuah informasi atau ide yang ingin disampaikan kepada komunikan atau receiver dengan harapan makna pesannya sama dengan yang diberikan oleh atau dengan yang diharapkan oleh si komunikatornya. Dan kemudian pesan ini akan diterima oleh decodernya, yaitu yang melakukan proses decoding. Dikatakan di situ decoder atau receiver, istilah lainnya, dia menerima makna dari sebuah pesan, menerjemahkan dan menginterpretasi sebuah pesan. Disebut juga komunikan, individu yang menerima dan menerjemahkan pesan. Jadi dalam proses modelnya si Osgood ini saudara, komunikasi itu melibatkan proses encoding dan decoding sebuah pesan saudara. Kalau kita bicara istilah encoding decoding itu kita tidak bisa lepaskan dari konsep kode atau penyandian saudara. Nah, nanti kita akan lihat kaitannya seperti apa. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada contoh gambar di situ saudara ya, yang berkaitan dengan konsep simbol. Karena tadi prosesnya encoding dan decoding, maka ada sesuatu kode ya, dalam hal ini simbol yang harus di encode dan di-decode oleh individu yang terlibat dalam komunikasi. Sekarang kalau kita lihat contoh ini, gambarnya lampu merah saudara, lampu lalu lintas ya. Kalau lampu merah, merah semua dong warnanya ya. Ini kan ada merah, kuning, hijau, berarti kan lampu lalu lintas. Saudara, kalau Anda di SD atau di TK diajarkan kan warna merah itu artinya apa maknanya, berhenti gitu kan. Warna hijau artinya apa, jalan ya nggak, kalau Anda di jalan kan gitu ya. Warna kuning, nah kuningnya ada dua kan maknanya. Kalau dari merah mau ke hijau dia kuning dulu biasanya, itu artinya apa maknanya saudara? Oh, Anda diminta untuk bersiap-siap karena sebentar lagi hijau, kita mesti jalan gitu kan maknanya saudara, dari simbol warna itu. Nah kalau kuning dari hijau terus kuning, maknanya apa saudara? Kalau dulu waktu di SD di sekolah dibilang kuning itu artinya hati-hati ya kan, harus kurangi kecepatan karena sedikit lagi mau merah. Tapi kenyataannya di lapangan, di fenomena sesungguhnya apa ya benar kayak gitu kejadiannya saudara? Saya lihat mah enggak tuh saudara. Kalau kuning, habis dari hijau nih kuning, apa iya semua mobil ngurangin kecepatan? Enggak, gas kencang karena sebentar lagi merah, keburu macet, ngantri ya kan? Itu yang terjadi di lapangan saudara. Tetapi secara simbolis ya, makna yang diajarkan ke kita, yang di-encode ke kita ya, dan kemudian kita decode sebagai decoder tadi saudara. Dalam proses decoding kita menginterpretasi simbol warna ini dengan makna yang tadi saya sudah katakan ya saudara. Ini contoh bagaimana proses komunikasi melibatkan pertukaran simbol. Selanjutnya ada contoh gambar lagi di sini. Nah, ini ada gambar yang paling mana nih? Paling kanan. Sendok dan garpu dicoret.
Kalau Anda lihat tanda itu di di tempat Anda berada gitu, ruangan misalnya kelas gitu, ada simbol itu saudara. Anda maknanya apa? Oh, tidak boleh makan di situ gitu ya, saudara ya. Tapi kalau saya orang gila yang punya makna begini, boleh nggak saudara? Oh, nggak boleh makan pakai sendok garpu, kalau pakai tangan boleh gitu. Boleh nggak saudara bermakna seperti itu? Boleh saja saudara. Karena nanti kita akan lihat bahwa pemaknaan simbol itu arbiter. Atau ada orang yang memaknai, oh cuman boleh, cuman dilarang makan, minum boleh dong. Makanya keluar lagi logo yang di tengah itu, simbol yang tengah, sampai ada dikasih cangkir di situ, gelas supaya jelas. Bahkan makan dan minum nggak boleh gitu kan. Kurang jelas lagi, ada lagi rambunya yang paling kanan itu keluar sampai ada teksnya dilarang makan dan minum. Jadi supaya makna yang disampaikan oleh yang bikin rambu ini tuh sama dengan yang menerima. Lanjut. Nah ini yang kita saudara, karakteristik simbol ya. Proses komunikasi kan melibatkan simbol tadi dalam pertukaran pesannya ya saudara ya. Jadi pesan itu bersifat simbolik dan karakteristik simbol yang pertama adalah arbitrasi. Simbol tidak secara ekstrinsik berhubungan dengan apa yang mewakilinya dan senantiasa berubah. Anda lihat di situ ada gambar yang sebelah kanan tuh buah apel warna merah, yang sebelah kirinya adalah buah apel juga atau bukan tuh maknanya? Saya rasa bukan ya saudara. Anda kalau lihat yang warna hitam itu apelnya yang ada coaknya sedikit tuh saudara, otak Anda akan kemana saudara? Akan ke sebuah gadget, peralatan elektronik, apa handphone, apa laptop dan seterusnya bermerek Apple. Tapi kalau kita lihat gambar yang merah, otak kita pada buah apel. Jadi dua simbol ini sama-sama apel, tapi makna yang muncul di orang itu berbeda-beda. Dan itu dikatakan dengan arbitrer, bebas tergantung dari pemaknaan tiap individu. Ya. Ya kalau suatu waktu nanti ada di antara Anda yang saya nggak tahu jadi inovator kali nyiptain sebuah perangkat elektronik baru gitu ya yang bisa menandingi si Apple ini, terus Anda bikin logo Apple-nya terus coaknya ada dua yang sebelah sini gitu, terus orang akan melihat itu juga sama sebagai merek gawai atau gadget gitu ya saudara ya. Itu karakteristik simbol yang pertama, itu arbitrasi. Karakteristik simbol yang kedua adalah, silakan dilanjut slide-nya, ambiguitas. Ambiguitas itu tidak memiliki makna yang pasti. Namanya ambigu ya. Tidak pasti dan tidak jelas maknanya karena tergantung pada konteks budaya dan pengalaman. Di situ ada beberapa kata ya yang ada di dalam slide itu saudara. Ada beberapa kata yang kita sering dengar dewasa ini, kepo, sabi, santuy. Siapa sih itu yang pertama kali ngajarin kata-kata itu? Kayaknya kita nggak tahu lah ya siapa gitu, tapi kita tahu kan maknanya ya. Karena kita ada di konteks budaya yang komunitasnya atau masyarakatnya sering menggunakan kata ini. Zaman sekarang kalau generasi Anda dan saya ya, Z dan milenial itu dengar kata kepo tuh tahu itu artinya mau tahu aja gitu kan ya, mau tahu urusan orang lah kira-kira gitu. Tapi kalau generasi X dan seterusnya yang ke atas, Anda ngomong ini nggak tahu dia, saudara, nggak tahu dia kepo tuh apa gitu kan? Karena apa? Karena bagi dia kata itu nggak ada di konteks budaya pertemanannya usia itu, saudara, sehingga itu yang membuat menjadi ambigu. Terus ada kata sultan, saudara. Sultan itu makna harfiahnya apa dalam bahasa Indonesia? Kata sultan yaitu orang yang punya gelar kebangsawanan gitu kan ya, kira-kira saudara ya, seorang raja lah, pemimpin di sebuah kerajaan dan seterusnya. Tapi sekarang di generasi ini, masa sekarang, sultan maknanya apa? Apa ia orang yang benar-benar bangsawan? Enggak saudara. Anda nih pakai sepatu Nike, baju Uniqlo, kacamata Ray-Ban, langsung dibilang sultan Anda, saudara. Karena apa? Anda dianggap menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan ekonomi makmur gitu, saudara. Sehingga Anda dibilang sultan. Hari ini pakai Mercy, besok pakai BMW, besok pakai Audi. Wah, sultan tuh orang. Nah, itu kan saudara. Padahal dia bangsawan juga kagak gitu kan ya, saudara. Nah, itu konteks budaya yang membentuk makna tertentu terhadap sebuah kata yang membuat ambigu. Selanjutnya, ketiga, abstraksi, yaitu simbol tidak selalu menggambarkan fenomena yang konkret atau kenyataan yang dimaksud. Kata-kata tertentu menggantikan makna tertentu yang tidak sesuai. Itu ada kata di situ ya, 3 huruf OTW, saudara. Coba Anda yang pernah
janjian sama teman, lalu udah sampai di mana lu? OTW. Itu udah pasti bohong tuh saudara. Mesti kalau nggak baru bangun lagi beol kali dia atau gimana gitu saudara, ya nggak? Pasti dia nggak bener OTW tuh, bener nggak? Anda pasti menggunakan kata ini untuk menggantikan fenomena yang sesungguhnya bahwa Anda lagi bener-bener dalam perjalanan, padahal kagak gitu saudara, ya kan? Itu namanya abstrak. Simbol itu bersifat abstrak. Jadi sekarang kalau misalkan Anda janjian sama orang, terus tanya, udah sampai mana? OTW. Anda nggak usah marah lagi kalau dia terlambat. Udah pasti dia bohong soalnya, ya nggak? Nah, Anda yang ngerti tentang abstraksi ini, saudara, Anda udah tahu tuh ada kata-kata tertentu ya yang dia nggak sesuai sama kenyataan yang dimaksud. Selanjutnya, nah komunikasi ini, saudara, dalam materi ini ya terdiri dari dua jenis, yaitu verbal dan non verbal. Dan keduanya melibatkan simbol. Bedanya yang verbal ini simbolnya itu berupa bentuk ucapan, lisan atau tulisan. Sedangkan yang nonverbal simbolnya itu bukan dalam bentuk kata maupun ucapan, saudara. Baik itu lisan maupun tulisan. Jadi perbedaannya pada simbolnya. Yang verbal itu bentuknya lisan dan tulisan, sementara nonverbal itu bentuk simbolnya atau pesannya itu bukan lisan dan bukan tulisan. Nanti kita akan lihat. Lanjut. Komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi verbal itu melibatkan yang paling utama simbol yang dipertukarkan sebagai pesan adalah bahasa. Alat untuk melakukan representasi dan penamaan terhadap unsur lingkungan untuk berhubungan satu sama lain. Memahami hakikat percakapan memerlukan kesadaran akan adanya pengaruh dari aturan dan ritual, perbedaan bahasa, jenis kelamin, isi pesan dan hubungan. Ini teks di slide ini sangat konseptual dan teoritis. Sederhananya gini saudara, Anda dan saya perlu bahasa untuk bisa memahami satu sama lain. Saya nggak mungkin materi ini bisa dimengerti oleh Anda gitu kalau saya gunakan bahasa Afrika gitu misalnya. Anda nggak bakal ngerti gitu tentang materi. Jadi saya harus cari bahasa yang Anda ngerti gitu loh saudara. Kalau Anda pergi ke luar negeri, suatu negara yang bahasanya beda gitu dengan kita biasanya cenderung cari kan kata-kata utamanya kayak misalnya halonya, selamat paginya dalam bahasa dia apa, supaya kita bisa berkomunikasi, bisa bertukar pesan, saudara. Lanjut. Definisi bahasa yang pertama secara fungsional sebagai alat yang dimiliki untuk mengungkapkan gagasan. Gimana Anda dan saya mau mengungkapkan ide kalau Anda tidak menguasai bahasa, gitu ya. Terus secara formal sebagai sebuah kalimat yang dibuat menurut peraturan tata bahasa. Kalau bahasa Indonesia mungkin waktu SD, SMP, SMA kenal ejaan yang disempurnakan ya, EYD gitu ya. Setiap bahasa punya struktur kata dan kalimat tertentu untuk memberi arti. Coba kita buat eksperimen gitu ya. Misalkan Anda itu lagi kecil, terus nggak pernah diajarin ngomong gitu, ditaruh di kandang sama orang tuanya, sampai gede ditaruh di kandang gitu. Gak bakalan tuh dia bisa ngungkapin gagasan. Orang bahasa aja dia nggak pernah belajar, ya kan? Jadi dia tidak bisa berkomunikasi. Orang yang tidak menguasai bahasa tentu ya proses komunikasinya akan tidak efektif. Berikutnya. Kemampuan simbolis bahasa yang pertama, bahasa mendefinisikan fenomena, menginformasikan sesuatu. Bahasa juga mengevaluasi fenomena, proses memaknai fenomena yang diinformasikan. Kemudian bahasa itu memungkinkan Anda dan saya untuk mengelola pengalaman, mengurutkan kejadian dengan bahasa secara verbal dengan sebuah paparan atau eksposisi. Gampangnya gini saudara, Anda berangkat ke kampus, terus jadi saksi mata orang ditabrak di tol misalnya, tiba-tiba ada orang nyebrang di tol, ketabrak, mati. Kemudian Anda akan gunakan bahasa itu untuk apa? Menginformasikan kejadian itu di kelas waktu ketemu teman. Gila, tadi tuh saya berangkat jam segini, ada kejadian di tol orang nyebrang, ketabrak truk, kelindas. Anda bisa kan mengurutkan kejadian itu dengan sistematis sehingga akhirnya muncul makna di orang sebelah sana yang dengar cerita Anda. Waduh, tragis banget, lagian orang gila banget nyebrang di tol. Paham nggak saudara maksud saya? Jadi dengan bahasa Anda bisa tuh mendefinisikan fenomena, mengevaluasinya, dan bahkan mengurutkan pengalaman yang baru saja Anda alami dengan bahasa. Berikutnya, bahasa memungkinkan Anda untuk berpikir hipotesis sebab dan akibat. Ya, misalkan tadi karena Anda dengar cerita, waduh, orang nyebrang di tol ketabrak. Maka kita berpikir sebab akibatnya apa? Karena dia nyebrang di tol, maka dia tertabrak dan dia mati, saudara.
Sehingga dengan bahasa kita bisa menyimpulkan berarti jangan sekali-sekali nyebrang di tol, gitu kan saudara ya, karena punya kemampuan berbahasa. Bahasa memungkinkan refleksi diri, intrapersonal, introspeksi diri dengan bahasa. Seperti saya pernah singgung di awal sesi dulu, ada komunikasi yang berbentuk intrapersonal, berjenis intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam diri Anda sendiri, gitu ya, dengan diri sendiri. Anda bisa bicara dengan diri sendiri, itu dengan bahasa juga. Coba kalau Anda jadi anak yang tadi disekap di kandang sampai gede gitu saudara, nggak pernah bisa ngomong, Anda nggak akan bisa introspeksi diri. Orang nggak bisa berbahasa, ngomong sama orang aja nggak bisa, gitu kan? Apalagi ngomong sama diri sendiri, dia juga nggak bisa mengevaluasi dirinya. Jadi yang terakhir, bahasa mendefinisikan hubungan dan interaksi. Lewat penggunaan bahasa kita tahu seberapa dekat hubungan orang kan, ya, mendefinisikan individu atau kelompok tertentu melalui pilihan bahasa yang digunakan. Jadi dengan pilihan bahasa orang tertentu kita bisa tahu orang itu sedekat apa gitu loh saudara. Coba Anda pernah nggak melihat teman gitu ya yang memanggil satu sama lain itu dengan kata-kata yang sebenarnya nggak pantas gitu, misalnya jing, brengsek gitu misalnya, ya kan, itu kan menunjukkan dia akrab sekali. Kalau Anda nggak deket satu sama lain terus manggil jing gitu, Anda pasti ditabok lah sama orangnya, ya kan? Tapi karena Anda sedekat itulah yang membuat bahasanya itu bisa segamblang itu loh saudara. Itu yang dimaksud bahasa bisa mendefinisikan hubungan dan interaksi antar individu. Nah, kita masuk ke prinsip komunikasi verbal. Yang pertama, prinsip komunikasi verbal adalah interpretasi atau memaknai. Bahasa itu abstrak, ambigu dan arbitrer seperti karakteristik simbolis tadi, ya. Suka-suka atau terserah aja, maka harus selalu diinterpretasi dengan tepat untuk mencapai pemahaman. Komunikasi verbal itu juga diarahkan oleh beberapa aturan, yaitu cooperativeness, informativeness, responsiveness, interactiveness, dan conformance. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah kalau Anda seorang komunikator yang baik, ya, Anda pasti akan memiliki unsur komunikasi verbal ini. Jadi orang itu kooperatif, informatif, responsif. Ada kan teman ya yang kalau Anda tanya sesuatu gitu, terus lewat chat misalnya, terus dia jawabnya chatnya kayak hari ini Anda chat, dia jawabnya 3 tahun kemudian gitu. Nah, itu kan dia kan nggak responsiveness, ya kan? Atau ketua kelasnya di kelas ditanya-tanya mengenai materi dan sebagainya, udah dikirim belum sama dosen? Wah nggak tahu, tanya aja sendiri. Itu kan nggak kooperatif orang kayak gitu saudara. Ya, maka itu akan membuat komunikasi nggak efektif. Kemudian yang ketiga, penandaan mempengaruhi makna. Dalam hal konteks berbahasa atau komunikasi verbal, ya, salah satu yang digunakan dalam proses komunikasinya itu dalam pesan adalah tanda baca, ya. Sehingga makin kesini banyak sekali tanda baca yang makin membingungkan maknanya, saudara. Kalau untuk saya ya, gitu, saudara. Saya nggak tahu kalau di generasi Anda. Misalkan ada orang ngomong gini di generasi Anda ya, dosen kelas lu galak enggak? Terus habis itu biasanya kan harusnya kalau pertanyaan tanda tanya, tapi ini tanda tanya di dalam kurung gitu saudara. Itu apalagi tuh maknanya, ya kan? Nah itu mempengaruhi makna. Apa tuh maknanya? Saya pernah tanya di seksi yang satunya, dia bilang katanya kalau tanda tanya dalam kurung itu ragu katanya. Itu EYD mana sih yang ngajarin itu? Nggak ada kan saudara? Itu kan pertemanan ya. Pertemanan yang mengajarkan itu saudara. Tetapi Anda ngerti maknanya, sementara generasi saya belum tentu gitu. Terus ada lagi yang pakai tanda baca, kapan tuh acaranya selesai gitu ya misalnya. Terus orangnya jawab lagi, masih lama, terus pakai tanda kayak cacing gitu loh saudara. Ya, apa sih kalau di matematika dulu tidak terhingga ya, gini saudara. Itu mungkin maksudnya lama sekali nggak kelar gitu ya. Itu ada juga yang pakai tanda baca itu yang sebenarnya nggak sesuai sama kaidah berbahasa yang benar, tapi bisa dipahami oleh oleh orang yang berkomunikasi. Ada beberapa komponen yang dapat dijadikan acuan sebuah komunikasi verbal itu dianggap efektif, yaitu yang pertama berorientasi pada individu. Berorientasi pada individu ini maksudnya bukannya Anda berbicara itu ketika komunikasi secara verbal kan salah satunya berbicara ya, ngobrol sama orang misalnya. Bukan berarti Anda ngomongin diri sendiri, bukan. Tapi justru berorientasi pada individu lawan bicara. Ya. Jangan sampai Anda tuh berkomunikasi verbal dengan orang lain itu seperti orang mengadu nasib. Tahu nggak saudara, mengadu nasib itu begini nih.
Anda ngomong sama kawan gitu ya, bilang sama dia, gua tadi pagi bangun tidur mau mandi, kepleset gua jatuh di kamar mandi gitu kan. Terus temennya balas, lu baru kepleset di kamar mandi, gua kepleset di tangga lantai 6 jatuh ke bawah gitu. Terus nanti temennya bilang lagi, lu baru lantai 6, gua lantai 12. Jadi orang itu saling mengadu nasib. Jadi saya harus lebih sial lah dari kamu gitu saudara. Bukan seperti itu, tetapi justru komunikasi verbal yang efektif itu dia harus berempati gitu ya. Orientasi pada individu lain itu berempati salah satunya. Ketika Anda dengar orang kesialan gitu ya, bukannya kita justru bilang, lu belum ada apa-apanya, saya begini, bukan begitu saudara. Itu bukan sebenarnya empati gitu. Yang kedua, menyadari berbagai tingkatan abstraksi kata dan kalimat yang tidak selalu menggambarkan fenomena yang konkret saudara. Seperti tadi kan ada yang bilang OTW tapi dia masih di WC gitu ya. Itu kan tingkatan abstraksi yang harus dipahami ya, karena tidak selalu menggambarkan fenomena sesungguhnya. Yang ketiga, mengualifikasikan bahasa ya, pemilihan penggunaan bahasa tertentu yang sesuai dengan komunikannya. Kalau kita mau cocok berbicara dengan orang secara efektif gitu ya, kita juga mesti tahu penggunaan bahasa dia yang paling optimal itu yang mana gitu saudara, karena belum tentu cocok gitu ya dengan apa yang ditangkap oleh si komunikannya apabila Anda seorang komunikator. Dan yang keempat, menggunakan indera perasa dan pemikiran. Itu yang saya sebut tadi, berempati. Jadi bukan cuma sekedar berbicara, tapi juga harus ada melibatkan perasaan dan pemikiran. Berikutnya, itu tadi komunikasi verbal. Yang kedua adalah jenis komunikasi non verbal. Lanjut. Nah, ini penting sekali untuk Anda anak ilmu komunikasi itu mengingat saudara adanya salah satu riset yang penting dalam konteks ilmu komunikasi, yaitu riset dari Dr. Albert Mehrabian. Selama ini kita berpikir bahwa berkomunikasi itu yang penting pintar bicara, gitu kan ya saudara. Di masuk program studi ilmu komunikasi yang penting pintar ngomong. Ternyata enggak tuh saudara. Tuh Anda lihat risetnya Albert Mehrabian di situ. Dia menunjukkan bahwa ternyata dalam proses komunikasi, elemen yang justru paling berpengaruh terhadap efektivitas proses komunikasi justru itu adalah body language atau gerak tubuh, bukan kata-kata atau kalimat yang Anda ceritakan atau Anda ucapkan. Karena hanya 7% saja yang berpengaruh gitu saudara, si kata-kata yang diucapkan itu saudara. Di tengah-tengah itu ada 38% itu tentang suara dan nada bicara. Itu juga lebih berpengaruh ternyata daripada kata yang diucapkan saudara. Kan bisa aja Anda berkata, oh iya saya setuju, tapi terus muka Anda menyatakan tidak setuju, bisa aja saudara. Makanya body language ini 55% lebih berpengaruh terhadap proses efektivitas komunikasi. Berikutnya kita akan lihat prinsip komunikasi nonverbal. Yang pertama, sama seperti komunikasi verbal karena kan melibatkan simbol. Jadi dia juga ambigu saudara. Apalagi nonverbal makin sulit tuh dipahami ya, karena ambiguitasnya. Memiliki makna ambigu karena pemahaman masing-masing individu berbeda dan dapat berubah dalam era budaya dan profesi yang berbeda. Saya nggak tahu nanti di era Anda nanti masuk dalam dunia industri, mungkin ada merek-merek lain yang bisa menyaingi Apple sehingga logo Apple yang tadi itu udah nggak dikenal orang lagi. Bisa aja saudara, mungkin di generasi anak cucunya Anda tuh gitu kan, bisa terjadi. Sehingga makna itu berbeda lagi tuh, makna gambar Apple tadi dengan makna Apple tersebut di generasi yang sekarang. Terus yang kedua saudara, komunikasi nonverbal itu saling berinteraksi dengan komunikasi verbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal menambahkan komunikasi verbal atau redundant. Jadi seringkali ketika kita berkomunikasi secara verbal, berbicara seperti ini, ada komunikasi nonverbal yang mengikuti proses terjadinya komunikasi verbal itu. Misalkan tadi menambahkan komunikasi verbal. Kalau Anda masuk ke ruangan, lalu saya bilang silakan duduk dengan tangan saya begini, saudara, itu kan saya menambahkan kalimat saya yang silakan duduk, gitu kan saudara, yang mengarahkan Anda untuk boleh duduk gitu dengan tangan saya gitu. Meskipun saya ngomong aja bisa, silakan duduk bisa, tapi harus ditambahkan gitu ya dengan nonverbal supaya lebih jelas. Kemudian memberi penegasan pada komunikasi verbal.
Kalau saya ngomong di kelas gitu ya, waktu mengajar, diam gitu. Terus Anda masih nggak bisa diam juga, masih ribut gitu. Biasanya saya akan kasih penekanan apa? Sambil saya gebrak meja gitu, saudara. Diam, wah baru tuh pasti biasanya kelas akan diam tuh, saudara. Karena ada aksentuasi penekanan. Kan ngomong diam aja kurang kan? Dikasih penekanan nih, nada bicara, diam, kencang gitu. Masih belum ribut, masih ribut juga. Digebrak meja, diam, baru orangnya diam. Nah itu kan jadi efektif kan? Karena adanya penekanan komunikasi verbal oleh komunikasi non verbal. Yang ketiga, komunikasi non verbal melengkapi komunikasi verbal atau complementary, saudara. Ya, jadi ini kira-kira sama kayak tadi, misalkan Anda melihat teman sedang bersedih gitu ya, terus Anda bilang sabar ya, lalu Anda sambil lengkapi komunikasi verbal sabar ya itu dengan misalnya peluk atau Anda tepuk punggungnya gitu, sabar ya, itu complementary itu terhadap komunikasi verbal. Bahkan perilaku nonverbal itu bisa menentang pesan verbalnya atau kontradiktif. Misalnya Anda rapat UKM nih ya, apa misalnya Anda orang BPM gitu, rapat, habis itu kita mau menentukan sebuah kebijakan ini, keputusan itu gitu. Sebenarnya nggak setuju nih Anda gitu, ditanya setuju nggak? Setuju. Tapi terus kemudian nonverbal Anda tangannya Anda lipat gini nih saudara. Itu sebenarnya Anda tidak setuju, tapi verbalnya ngomong setuju, tapi Anda lipat tangan gini, itu kalau secara makna nonverbal, tuh orang sebenarnya dia menolak gitu. Cuman secara verbalnya aja dia ngomong setuju. Makanya di situ di bawah dikatakan di situ perilaku nonverbal susah dikendalikan sehingga terkadang menentang perilaku verbalnya. Gampangnya saya ngomong gini, Anda boleh jago bohong secara omongan, saudara. Mungkin Anda penipu ulung gitu ya, saya nggak tahu profesi Anda penipu kali gitu kan, jago banget nipu. Secara verbal ya, omongan jago nipu. Tapi nonverbalnya itu pasti susah dikendalikan ketika Anda satu waktu itu bisa terjungkal gitu ya saudara ya. Kemudian komunikasi nonverbal itu menggantikan komunikasi verbal atau substitusi. Di situ dikasih contoh peluit wasit. Mungkin ini konteksnya misalnya pertandingan sepak bola gitu. Kebayang nggak Anda kalau pertandingan bola gitu ya, siapa MU gitu kan, Liverpool 11 lawan 11 stadion Old Trafford yang gede itu berapa orang, 80.000 orang. Terus nggak pernah ditemukan itu inovasi peluit, saudara. Jadi wasit tuh kalau pelanggaran dia mesti teriak pelanggaran gitu. Coba Anda kebayang nggak kayak apa itu hebohnya pertandingan, saudara? Nggak akan denger lah pemainnya diteriakin pelanggaran, kartu merah, free kick, nggak akan denger, saudara. Sehingga untung ada peluit, sehingga si wasit nggak usah teriak-teriak, dia cukup bunyikan peluit. Pemain sudah tahu itu maknanya berarti ada sesuatu pertandingan harus berhenti. Ada apa nih? Oh pelanggaran, lemparan ke dalam. Oh ada apa gitulah, saudara. Jadi menggantikan. Atau Anda pesan bakso, ya teman Anda pesanin bakso, lu mau bakso nggak? Nawarin ke kamu. Karena jarak terlalu jauh dia nanya gitu saudara. Anda kan nggak kuat ngomong, akhirnya Anda cuma ngangguk doang kan? Nah itu kan Anda ngangguk aja, yang dari sana udah tahu dong maksudnya artinya iya mau gitu kan. Emang ada orang ditanya, lu mau bakso nggak? Terus dia geleng, artinya mau gitu kan? Enggak saudara. Kita tahu maknanya. Kalau orang itu geleng berarti dia tidak mau, menolak. Kalau dia mengangguk berarti dia setuju gitu ya. Dan yang ketiga komunikasi nonverbal, yang terakhir komunikasi nonverbal dan verbal itu mengatur ya komunikasi verbalnya, regulasi. Jadi misalkan tadi saya ambil contoh kalau kita lagi bicara di pertemuan formal, biasanya ketua organisasi itu pakai nonverbalnya untuk mengganti giliran orang bicara gitu. Oh ya silakan Anda bicara gitu. Oh ya terima kasih. Silakan berikutnya. Nah itu namanya dia komunikasi nonverbalnya mengatur komunikasi verbal. Dan yang ketiga prinsip komunikasi nonverbal mengatur interaksi melalui isyarat atau tanda-tanda khusus untuk mengatur lalu lintas komunikasi. Lanjut. Keempat, komunikasi nonverbal menciptakan makna dalam tingkat hubungan. Tadi udah sempat disinggung sedikit nih. Melalui komunikasi verbal tadi Anda bisa deteksi kedekatan orang. Sama dengan nonverbal Anda juga bisa tahu tuh tingkat kedekatan hubungan orang satu sama lain juga kelihatan dari nonverbalnya. Kalau misalkan Anda lihat pemain bola habis golin, itu rekan satu timnya ngapain sih saudara? Selebrasinya pelukan ya. Bahkan kadang nggak sedikit ada yang toyor-toyor kepala gitu kan, wow digaplokin gitu kepalanya. Yang golin itu justru digaplokin gitu saudara. Tapi marah nggak yang digaplokin itu? Enggak lah. Kenapa? Karena rekan satu tim sudah dekat, ya kan? Ada kedekatan tuh di situ, menunjukkan energi positif gitu kan dalam hubungan dan interaksi. Kalau misalkan Anda baru kenal orang terus
dia berhasil sesuatu terus Anda geplak kepalanya, ya pasti marah lah orangnya. Kan karena belum punya kedekatan tapi non-verbalnya sudah kayak gitu. Kan itu tidak bisa diterima, saudara. Atau bisa menggambarkan kekuasaan, menunjukkan dominasi atau status individu. Pernah nggak sih Anda berjabat tangan sama orang ya, salaman, terus orangnya itu salamannya nggak digenggam gitu loh, saudara, cuma nempel gini nih. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Itu ada kesan nih orang arogan gitu ya, sombong, salaman aja cuman nyodor tangan gini nih, nggak diremes, saudara. Ada yang begitu. Atau dia ngomong itu dia harus tolak pinggang gitu. Nah, itu menunjukkan dia tuh orangnya tuh punya status tinggi ya, berusaha mendominasi orang lain. Itu terlihat dari komunikasi-komunikasi nonverbal seperti itu. Dan yang kelima, komunikasi nonverbal merefleksikan nilai. Kalau Anda seorang dari suku Jawa ingin berjalan melintasi kumpulan orang banyak, itu punya kebiasaan apa, saudara? Pasti menunduk. Terus tangannya agak begini nih, saudara, ngelewatin orang. Ya kan? Karena itu nilai yang diajarkan di orang Jawa itu, kalau ngelewatin orang lain tuh mesti nunduk, permisi. Itu yang menunjukkan refleksi nilai. Terus bisa juga misalkan seorang di agama Muslim, kalau dia perempuan dia kan nggak boleh bersentuhan ya dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau dia itu salaman, dia akan gini aja nih, saudara, biasanya. Nah, itu menunjukkan nilai yang dianut dari komunikasi nonverbalnya. Jangan Anda kalau salaman sama seorang teman yang Muslim gitu, lawan jenis, terus dia begitu, Anda bilang brengsek tuh orang, sombong, ya jangan begitulah. Karena kan Anda tahu itu merefleksikan nilai dia, gitu ya. Lanjut. Nah, ada beberapa tipe perilaku nonverbal yang perlu Anda pahami, ya. Yang pertama itu adalah sentuhan. Sentuhan adalah jenis komunikasi nonverbal, non-vokal ya, yang alat penerima sentuhannya adalah kulit. Contohnya bersalaman, menepuk punggung tadi, atau berpelukan. Itu kan semua menunjukkan makna persahabatan, cinta kasih. Itu kan dari hal sentuhan seperti ini ya, saudara ya. Bahkan ada yang bilang kalau orang sedih itu nggak usah diceramahin apa-apa, nggak usah perlu diomong, cukup dipeluk saja, itu sudah memberikan kenyamanan, saudara. Nah, itu melalui nonverbal sentuhan. Yang kedua, objek atau artefak, merujuk pada busana yang digunakan. Kalau Anda lihat di slide itu, saudara, oh itu yang sebelah kanan ada anak pakai dasi gitu. Masa iya sih Anda memaknai itu, oh itu polisi gitu, lagi kerja? Kan nggak mungkin, saudara. Itu pasti Anda maknai apa? Anak sekolah, ya kan? Terus yang sebelah kanannya ada orang pakai baju kayak gitu, terus pakai topi gitu. Oh itu ini pemadam kebakaran, kan gak mungkin, saudara. Busana itu menunjukkan dia profesinya tukang masak, ya, chef dan seterusnya. Bahkan pada kondisi tertentu, saya nih sekarang menggunakan kemeja ini kemeja yang Anda kasih buat hadiah ulang tahun saya nih. Nah, ini saya pakai kemeja ini untuk secara tidak langsung berkomunikasi ke Anda, menyampaikan pesan saya berterima kasih atas hadiah yang diberikan, makanya saya gunakan, gitu kan, saudara ya. Melalui busana yang saya pakai, saya bisa berkomunikasi ke Anda. Secara nonverbal Anda pasti nangkep. Mungkin tadi waktu video mulai saya nongol, Anda, wih, itu baju yang kita kasih tuh baru dipakai tuh, gitu kan. Pasti ada yang mikir gitu ya. Atau ada yang berpikir, oh baru dipakai lagi, udah dikasih berapa tahun yang lalu baru dipakai. Ada juga kan yang bisa pikir gitu kan. Nah, intinya ada komunikasi yang bisa disampaikan, pesan yang bisa disampaikan melalui bahkan busana yang Anda gunakan. Itu salah satu bentuk perilaku nonverbal. Berikutnya, pandangan mata. Ini adalah salah satu perilaku nonverbal juga yang dikatakan oleh Ellsworth. Tatapan mata memiliki peluang tinggi untuk ditanggapi, saudara. Tatapan mata memiliki kapasitas luar biasa untuk menarik perhatian meski dibatasi oleh jarak. Dengan hanya tatapan mata, saudara, Anda tuh bahkan bisa tahu bahwa seseorang itu sedang berkomunikasi gitu ya dengan Anda ya. Dengan jarak jauh aja Anda kalau pas saling bertatapan gitu udah bisa langsung kayak ada kode-kode lah ya melalui mata, saudara. Ada beberapa jenis tatapan mata, saudara, di slide berikutnya ini. Nah, ini ya, ada eye contact, face contact, mutual gaze, gaze avoidance, gaze omission, one-sided gaze, dan lain-lain. Bahkan beberapa ini terakhir di konten media sosial ramai sekali tuh perilaku pandangan mata yang lagi tenar sekarang. Apa tuh namanya? Yang ngelirik ke samping itu apa namanya? Bombastic side eye. Apa itu? Itu loh, saudara. Ya kan? Itu kan perilaku, salah satu perilaku pandangan mata yang maknanya apa? Dia malas gitu ya tentang sesuatu yang lagi dia lihat, jadi dia bombastic side eye gitu kan katanya. Nah, itu
punya makna tuh, saudara. Bahkan dengan mata Anda aja Anda bisa mengungkapkan sebuah pesan. Dilanjut. Gerakan tubuh atau kinestetik merupakan komunikasi yang dapat menggantikan suatu kata atau frase. Iya ya, saudara tadi udah sempat disinggung ya, Anda lipat tangan, terus bahkan di beberapa referensi komunikasi nonverbal itu, kalau Anda mau lihat seseorang itu tertarik atau enggak dalam berkomunikasi dengan Anda, itu lihat aja kakinya. Waktu Anda berdiri, berkomunikasi berdiri ya, dilihat kakinya. Kalau kakinya itu menghadap ke badan Anda, berarti dia tertarik. Tapi kalau kakinya condong keluar, menjauh dari Anda, berarti dia sebenarnya tidak terlalu tertarik tuh. Itu ada beberapa gerakan tubuh yang distintif gitu ya, sampai Anda bisa tahu gitu ya, itu ada makna tertentu. Dan kalau kita bicara konteks media sosial, media untuk chatting gitu, WhatsApp atau apapun, itu kan ada fitur emoticon ya. Di situ ada gambar itu emoticon. Emoticon kalau yang begitu mungkin kita masih tahu ya artinya ya, nangis, melet, sama apa tuh, mungkin malu kali ya, pipinya merah, masih ngerti. Tapi coba Anda buka emoticon di HP Anda sekarang, ada berapa ratus jenis muka ada di situ, saudara. Yang nangis aja ada beberapa, ada yang airnya setengah, ada yang airnya agak naik dikit gitu. Apa yang banjir begitu, apa bedanya, saudara? Bener gak? Ada makna yang khusus gitu kan ya. Melet juga ada beberapa. Melet ada yang matanya sipit begitu, ada yang membelalak, melet juga ada yang melet giginya kelihatan. Apa maknanya, saudara? Berarti kan ada distintif tuh yang bikin emot itu sampai dia punya makna tertentu untuk menggantikan sebuah komunikasi verbal hanya dengan emot seperti itu, gitu ya. Yang berikutnya, proxemic dan personal space. Ruang dan jarak dalam berkomunikasi membentuk makna tertentu. Pengaturan jarak juga menentukan tingkat keakraban seseorang dengan rekan komunikasinya. Kalau Anda lihat gambar di situ tuh yang 3 orang perempuan itu dengan jarak yang segitu dekatnya dia ya, mungkin agak bergandengan gitu ya, berpelukan gitu ya, saudara bertiga itu. Apa ya kita kan memaknai 3 orang ini musuh besar gitu, musuh bebuyutan? Kan kagak. Kalau Anda lihat temen yang kayak gini lagi jalan di kampus, bertiga gini, pasti itu akrab banget gitu kan? Pasti dong, ya kan? Karena kita ngeliat semakin dekat jarak fisik orang gitu ya, ketika berhubungan atau berinteraksi, menunjukkan kedekatan mereka. Dilanjut, saya juga udah pernah ya sampaikan ini di awal-awal sesi. Ada beberapa ukuran jarak yang menunjukkan atau memaknai hal tertentu. Yang pertama, jarak publik itu lebih dari 3 meter. Kalau nanti calon presiden kampanye itu pasti jaraknya lebih dari 3 meter lebih itu, saudara. Nggak ada kampanye yang jaraknya 0 sampai 45 cm itu kampanye apaan? Peluk-pelukan ya kan, nggak mungkin gitu. Jarak informal di kelas. Saya mengajar di kelas itu jaraknya antara 1 sampai 3 meter ya kan. Anda duduk di situ, saya di depan tuh antara 1 sampai 3 meter. Kebayang nggak kalau kelasnya harus dibikin jarak normal 45 cm sampai 1 meter? Ya Anda nggak nyaman lah saya ngomong persis depan muka Anda gitu. Kecuali kita lagi curhat ya, lagi ngobrol secara personal, nah jarak intim masuk akal gitu ya. Kayak si apa ini Dracula ini nih di film ini kan dia pacaran tuh sama pacarnya itu. Jarak orang berpacaran ya intim dong ya, 0,45 cm. Pacaran apa yang jaraknya publik 3 meter? Ya ada juga lebih LDR lah ya, 400 meter masuk akal gitu ya. Tapi kalau Anda mau bicara tentang suami istri gitu ya, adik kakak, itu bisa sampai jarak intim 0 sampai 45 cm ketika dia berkomunikasi. Tipe perilaku nonverbal yang berikutnya adalah chronemic, yaitu penggunaan atau pemanfaatan waktu dalam berinteraksi yang meliputi durasi kegiatan ya, atau pemanfaatan waktu. Sebagai contoh gini, kalau orang Indonesia itu sangat terkenal saudara mengenai kebiasaan pemanfaatan waktunya yang dikenal dengan istilah jam karet ya. Kita besok ketemu jam berapa bro? Jam 2, datangnya jam 4 gitu kan saudara. Itu kan namanya salah satu perilaku nonverbal itu saudara. Dan Anda kalau janjian sama teman telat setengah 1 jam udah nggak terlalu marah kalau di sini. Coba kalau kita bicara misalkan sama ini orang di luar negeri, misalkan Jerman gitu ya, itu negara yang terkenal tepat waktu. Mahasiswa kita yang pertukaran studi ke sana itu pasti pertama-tama masuk kelas suka terlambat saudara, dan itu biasanya diusir keluar. Kenapa? Karena mereka itu sangat tepat waktu. Sementara kita, mata kuliah saya aja
jadwal jam 1, kita mulai jam berapa? Setengah 2, ya kan? Dari awal aja saya udah bilang, kita terlambat yuk, gitu kan? Malah saya membudayakan keterlambatan, gitu saudara. Tapi kan selama Anda dan saya sepakat, ya nggak masalah dong, ya nggak, kan konsensus yang penting, ya nggak? Kecuali saya dari awal nggak pernah ngomong, terus saya kelakuan saya kalau masuk terlambat 30 menit, pasti Anda sebel, karena saya nggak pernah buat konsensus, ya, itu disebut kronemik. Kalau Anda berhubungan, kalau Anda ke salah satu negara di Eropa Selatan, yaitu Spanyol misalnya ya, saudara ya, di sana tuh punya kebiasaan yang unik, saudara. Antara jam 2 siang sampai jam 3 siang atau jam 4 sore, mereka tuh tidur siang, saudara, yang disebut dengan konsep siesta dalam budaya mereka. Siesta itu artinya istirahat siang, tidur siang. Jadi jangan pernah tuh Anda kalau di Spanyol tuh bikin meeting jam 2 sampai jam 4, nggak ada, mereka tidur, saudara. Ya, itu konteks budaya mereka. Nah, kalau di sini kan nggak bisa kayak gitu kan, saudara. Siang hari begitu ya justru saatnya produktif bekerja. Di dia mah enggak gitu. Karena konteks budaya itu mempengaruhi itu tadi, saudara, pemanfaatan waktu. Orang Indonesia udah suka ngaret janjiannya, begitu udah ngumpul nggak tahu waktu sampai besok nongkrongnya. Iya kan? Nah itu namanya kronemik, gayanya orang kita. Tapi kalau orang Jerman tadi saya bilang udah tepat waktu, terus kalau agenda pembicaraan sudah selesai ya bubar gitu. Kalau kita kan kagak, agendanya cuma 1%, hura-huranya 99% gitu kan? Nah itu pemanfaatan waktu, saudara. Tapi nggak ada yang salah karena itu tergantung konteks budayanya. Selanjutnya, lingkungan meliputi penggunaan ruang, penerangan, temperatur dan lain-lain. Ini berpengaruh terhadap proses komunikasi, saudara. Penggunaan ruang, bahkan cahaya yang Anda gunakan di tempat Anda itu mempengaruhi efektivitas komunikasi yang terjadi. Temperatur juga. Terbayang nggak kalau kita di kelas gitu ya, kelas PIK, terus ruangannya saya minta sama Atmajaya AC-nya tolong dong dibikin yang minus 20 derajat gitu. Mati kita, saudara. Boro-boro dengerin materi bisa ngerti. Otak Anda juga pecah langsung kalau dibikin temperatur segitu. Benar nggak, saudara? Semakin dingin tuh ruangan, Anda juga makin gelisah kan, makin nggak bisa nangkep materinya. Makin panas juga Anda nggak betah, ya kan? Nah itu mempengaruhi komunikasi. Makanya kalau ada proses negosiasi di antara perusahaan-perusahaan besar begitu, saudara, itu dipikirin betul tuh ruangan yang akan digunakan, bahkan posisi duduknya itu diatur, penerangannya juga diatur, tidak boleh terlalu terang sekali gitu ya, juga jangan terlalu gelap, supaya apa? Proses negosiasinya berjalan dengan nyaman, saudara. Lingkungan berpengaruh. Ada salah satu asisten lab saya tuh yang kalau mengedit itu harus di ruangan yang super gelap gitu, saudara, nggak ada lampu sama sekali, wah udah kayak maling lah gitu, saudara. Tapi kata dia, melalui ruangan yang penerangan sangat minim gitu, saya justru lebih produktif pak editingnya. Nah itu lingkungan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Berikutnya paralanguage, unsur vokalik seperti nada, volume dan kecepatan berbicara. Kalau ada seorang narasumber di seminar yang bicaranya terlalu cepat, itu kan susah kan ditangkap oleh audiensnya kan, saudara. Itu mempengaruhi efektivitas komunikasi. Atau mohon maaf, ada orang yang tidak terlalu lancar bicaranya, mungkin ada keterbatasan gitu ya ketika bicara. Itu akan mengganggu juga proses efektivitas komunikasi. Bahkan aksen. Ada beberapa orang yang mungkin dari daerah gitu ya, dia masih ada aksen bahasa daerahnya, itu biasanya akan ngikut dalam bahasa verbalnya, komunikasi verbalnya, saudara. Gitu. Dan itu akan juga suka suka bikin kacau makna yang kita terima karena ada aksen tertentu yang sepertinya bukan itu yang kita tangkap gitu, tapi ternyata kata yang sama gitu ya. Selanjutnya, silence atau diam. Nah ini juga berkaitan dengan yang tempo hari kita bahas. Bisa nggak manusia itu tidak berkomunikasi sama sekali? Kan ternyata tidak ya, karena diam saja Anda itu sedang memberi makna gitu ya. Coba Anda dengan siapa misalnya, pacar Anda gitu ya, misalkan dia lagi marah, terus Anda tanya, kamu kenapa? Terus dia diem, wah pasti Anda udah langsung, wah ini pasti dia lagi marah nih. Bener gak saudara? Dia kan kagak ngomong, dia nggak ngomong saya lagi marah gitu, kagak, dia diem aja saudara. Itu udah bikin makna ke Anda bahwa dia sedang menyampaikan pesan, saya lagi nggak suka sama kamu gitu kan. Nah itu diam memiliki pemaknaan yang sangat luas bahkan ya. Jadi sebenarnya kembali lagi saya katakan ya kepada Anda, ini kan bisa dikatakan mahasiswa baru ya. Belajar ilmu komunikasi itu bukan semata pinter ngomong,
bukan, saudara. Saya justru nggak setuju kalau dibilang Anda masuk ilmu komunikasi itu supaya jago ngomong. Bukan soal itu. Justru Anda tahu kapan waktu yang tepat untuk Anda bicara. Itu yang paling penting, saudara. Karena justru yang paling sulit itu adalah untuk tidak berbicara. Itu yang paling susah, saudara. Ya, orang sekarang semua kebanyakan pengen ngomong semua, saudara, tapi kagak ada isinya. Ya, jadi kalau saya mendingan diam aja kalau saya tahu saya yang tidak berisi, gitu kan. Yang kemudiannya, perilaku nonverbal berikutnya adalah olfaktori atau aroma. Aroma tertentu menimbulkan makna. Ini bisa diterapkan dalam konteks komunikasi pemasaran. Misalnya, Anda pasti tahu nih, kalau Anda ke mall, ada beberapa counter brand tertentu yang Anda jarak 3-5 meter. Anda bisa cium baunya dan Anda langsung tahu, oh itu ada toko sepatu itu. Nah, kan? Tahu nggak Anda sepatu merek Wakai? Itu kan ada aroma khususnya itu di counternya itu. Dan itu dia menggunakan komunikasi nonverbal olfaktori ini. Sehingga Anda 3 meter 5 meter, katakanlah pada saat itu nggak tahu mata Anda lagi picek kali gitu ya, Anda nggak bisa ngelihat, Anda cuma cium baunya. Oh, saya tahu tuh ada toko Wakai di situ. Habis itu kenapa toko-toko roti sekarang, saudara, bakery itu sering di mall itu dia buka deket counter membayar pasar swalayan dengan dapur yang terbuka. Kenapa? Karena ketika Anda bayar belanjaan waktu lagi ngantri, Anda bisa cium nggak tuh bau roti? Wah, ada bretok tuh. Langsung bawaan Anda setelah bayar belanjaan, kita beli roti yuk. Bener nggak, saudara? Dan biasanya yang disasar di situ, ini bukan saya bias gender ya, ibu-ibu. Nah, itu biasanya kan yang suka belanja kan ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu impulsif. Ketika dia lagi bayar gitu, wah, enak tuh rotinya, beli buat di rumah gitu. Ibu-ibu kan seneng beli daripada makannya kan, belinya seneng gitu, numpuk di rumah, kagak ada yang dia makan gitu kan, orang lain suruh makan. Nah, itu bisa merangsang konsumtifnya orang gitu melalui olfaktori atau aroma. Makanya zaman sekarang restoran apa segala macam justru dapurnya itu dibuka supaya aromanya keluar, bisa memancing orang membeli, saudara. Itu kan pesan ya, saudara, komunikasi itu. Zaman dulu restoran pamali kalau dapurnya itu kebuka gitu, wah ini bawa sial nih kata Feng Shui gitu kan. Padahal sekarang kalau perlu dapurnya itu di depan muka Anda gitu loh, saudara, biar makin bisa merangsang pembelian gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah pesan kunci, saudara, dari materi ini. Language is so powerful, so use it responsibly. Jadi jangan main-main dengan komunikasi verbal, apalagi nonverbal. Karena tadi Mehrabian kan bilang ya, saudara ya, secara nonverbal itu justru lebih kuat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, Anda mesti betul-betul memanfaatkan komunikasi verbal dan nonverbal ini dengan bertanggung jawab. Karena itu akan menghasilkan makna tertentu kepada lawan bicara Anda. Itu materi pada hari ini, saudara-saudara, ya, yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal, dan ini akan menjadi salah satu bagian dari ujian tengah semester Anda di minggu depan, gitu ya. Nanti materi ini akan saya serahkan ke ketua kelas dan silakan diteruskan kepada anggota kelas yang lain. Demikian saya sampaikan. Selamat siang, saudara sekalian. Terima kasih.